Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Senang sekali saya Pendeta Stefanus Lim boleh bertemu dengan Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian, keluarga besar GKI Marta Dirja maupun para sahabat GKI Marta Dirja yang berada di berbagai kota dan di berbagai tempat. Hari ini, Kamis 17 Juni 2021. Kita sama-sama akan diajak mengikuti kuliah Alkitab malam atau kalam. Temanya menarik. Perhiasan yang tersembunyi. Nanti kita akan mendalami firman Tuhan dari surat 1 Petrus 3 ayat yang keempat. Ya, Ibu Bapak, saudaraku, mari sebelum kita mengawali kalam ini, saya mau mengajak kita nyanyi penuh semangat, penuh sukacita. Kita katakan, Tuhan, Engkau gembala kami. Kita nyanyikan bersama lagu ini. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Mari kita nyanyi bersama-sama penuh sukacita. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Amin. Mari kita buka di dalam doa bersama. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan beri kesempatan kami belajar tentang firman-Mu. Kami datang di dalam acara kuliah Alkitab malam. Ajari kami membuka hati untuk firman-Mu, bentuklah hidup kami seturut dengan kehendak sabda-Mu. Perlengkapi dan pakailah hamba-Mu, menaburkan benih-benih firman-Mu ini Tuhan. Kami serahkan pelaksanaan kuliah Alkitab malam secara online saat ini, diberkati dapat menjangkau sebanyak mungkin anak-anak Tuhan, mengenal kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita buka hati dan kita nyanyikan sebuah lagu. Kuperlukan juru selamat agar jangan aku sesat. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang. Takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram.
perlukan juru selamat, karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Amin. Inilah tema kalam saat ini, perhiasan yang tersembunyi dari firman Tuhan surat 1 Petrus 3 ayat yang keempat. Saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari membaca firman Tuhan bersama-sama dengan saya ya. Ayo kita sama-sama mengucapkan firman Tuhan begini. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Amin. Ibu bapak, saudaraku terkasih, sekarang kita mau belajar mendalami maksud tema ini tentang perhiasan yang tersembunyi. Apa maksudnya kalau surat 1 Petrus 3 ayat 4 mengatakan tentang perhiasan yang tersembunyi? Kita akan sama-sama nanti membaca bagian demi bagian, menguraikan bagian demi bagian dari firman Tuhan ini. Saya bacakan lebih dahulu surat 1 Petrus 3 ayat 4 sekali lagi begini. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Ibu bapak, saudaraku terkasih, kita lihat bagian ayat yang diberi warna kuning tentang manusia batiniah yang tersembunyi. Bicara tentang kondisi kehidupan manusia batiniah kita yang tidak terlihat siapapun. Gambar ini mau mengatakan, I can't keep pretending. Aku tidak dapat terus-menerus berpura-pura. Coba kita melihat siapa sebenarnya diri kita. Manusia batin yang tersembunyi. Sekian lama kita menjadi anak Tuhan. Apakah kita termasuk orang yang bisa mengendalikan gejolak-gejolak perasaan hati kita? Saya punya sebuah video yang sangat lucu. Bagaimana satu kali ditunjukkan buat kita. Ketika seorang laki-laki sedang masak. Dia masak pakai tungku, pakai kayu. Tapi tampaknya tungku kayu itu hampir padam apinya. Karena butuh ditambah kayu lagi. Dia punya kayu tapi kayunya terlalu panjang. Maksud hati, dia mau patahkan kayu itu menggunakan lututnya. Tapi apa yang terjadi? Ayo kita lihat bagaimana manusia batiniah yang sejujur-jujurnya. Perhatikanlah. Saudaraku terkasih, menarik bagian kedua kita teliti bersama ya. Sekarang kita baca 1 Petrus 3 ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Pada bagian kedua ini kita mau belajar tentang roh yang lemah lembut. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, betulkah
Kita dibesarkan dan dididik di dalam keluarga yang mengajarkan kepada diri kita ini tentang kelemah lembutan. Atau jangan-jangan kita ini dibentuk dalam satu keluarga yang mengajari segala sesuatu itu gampang marah-marah. Apa contohnya? Ini ada anak kecil yang dari kecil ternyata sudah galak banget nih. Mana buktinya? Ayo kita lihat tuh ya. Bagaimana anak kecil ini bawaannya nantang berkelahi ya. Bawaannya marah-marah melulu gitu ya. Bawaannya ngajak berantem. Kenapa begitu? Pasti dibesarkan dari keluarga yang memang segala sesuatu mengumbar amarah. Segala sesuatu gampang bersikap sangat-sangat emosional. Gampang meledak-ledak misalnya. Nah, Ibu Bapak, saudara terkasih, kita mau melihat seperti apa kondisi keadaan kelemah lembutan itu kadang muncul masih hanya di awal. Tapi setelah lewat berjalan beberapa tahun, masihkah lemah lembut? Saya tertarik dengan pasangan yang dulu waktu awal-awal menikah, itu kalau boncengan motor, bagaimana yang laki boncengin itu berharap supaya pasangannya merangkul perutnya. Itu waktu di awal ya. Tapi kalau sudah menikah lewat beberapa tahun bahkan belasan tahun, apa yang terjadi? Saat mau pegangan perut diizinkankah? Ayo kita lihat mana kelemah lembutannya. Bapak, saudara yang terkasih, menarik bicara soal kelemah lembutan. Bagaimana kita diajak sungguh-sungguh memikirkan kaitannya dengan roh yang tenteram. Firman Tuhan tadi mengatakan roh yang lemah lembut dan tenteram. Betulkah hidup kita ini membawa ketenteraman? Apa kata-kata yang menarik dari seorang sahabat? Dia kirim gambar dengan tulisan begini. Jika kamu tidak bisa menjadi pensil untuk menulis kebahagiaan seseorang, maka cobalah menjadi penghapus untuk menghapus kesedihan seseorang. Sungguhkah hidupku ini sedang mengukir kebahagiaan orang lain ataupun menghapus kesedihan orang lain? Ibu bapak, saudaraku, saya punya video yang sangat menarik tentang pasangan suami istri yang hobinya itu taruhan duit ya. Bagaimana kalau kita ini semacam bertaruh berjudi, nanti siapa yang menang duitnya boleh dimiliki. Nah, bagaimana mereka belajar untuk berjudi, bertaruh ya, dengan cara menaruh uang, nanti cepet-cepetan hitungan ketiga itu yang berhak mengambil duitnya. Betulkah perempuan selalu kalah dari suaminya? Belum tentu. Mana buktinya? Ayo kita lihat video ini. 把给打开，我放300，你也放300，你数一二三，数到3，咱俩开始抢，谁抢能算谁的。行啊，这300，我开始数了啊，数。 1、2、3。哎呦我的妈！ Ibu bapak, saudara yang terkasih. Sekarang bagian yang terakhir. Kita akan baca 1 Petrus 3 ayat 4. Kita ucapkan sama-sama begini. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. Hari ini Tuhan mau ingatkan saudara dan saya, hidup ini sangat berharga di mata Allah. Sungguh hidup kita amat sangat berharga di mata Allah. Kalau kita mengimani ini, saya ingin tunjukkan lewat sebuah kesaksian. Kesaksian tentang seorang anak kecil, umurnya baru 12 tahun.
dengan begitu sigap dia naik sepeda untuk menyalip di sela-sela kepadatan kendaraan di lampu merah di dekat perempatan jalan di kota Jakarta. Mengapa dia naik sepeda dan mau kemana? Ternyata anak ini membawa banyak bungkusan. Sambil naik sepeda, dia menyapa akrab setiap orang dari tukang koran, penyapu jalan, tunawisma sampai polisi. Dan terus terang, pemandangan ini membuatku tertarik untuk memperhatikan apa yang dia lakukan. Maka dimulailah percakapan ini. Dek, kalau boleh tahu, yang barusan adik bagikan ke tukang koran, tukang sapu, peminta-minta, bahkan Pak Polisi itu apaan sih, Dek? Lalu anak kecil ini mengatakan, oh ini bungkusan nasi dengan sedikit lauk, Kak. Memangnya kenapa, Kak? Justru dengan heran ia balik bertanya. Lalu muncul pertanyaan, kenapa kok adik membagi-bagikan nasi bungkus kepada orang banyak? Lalu adik kecil ini mulai bercerita. Dulu aku dan ibuku itu sama seperti mereka. Ya, tunawisma, gak punya rumah tempat tinggal. Setiap hari bekerja hanya mengharapkan belas kasihan banyak orang. Seperti kakak ketahui, hidup di Jakarta begitu sulit sampai kami sering tidak bisa makan. Siang hari kami kepanasan, malam hari kami kedinginan, ditambah lagi pada musim hujan kami sering kehujanan. Kak, apabila aku mengingat dan mengenang waktu dulu, hati kami sangat sedih, Kak. Namun setelah ibuku membuka usaha jualan nasi, buka warung nasi, kehidupan keluarga kami berangsur-angsur mulai membaik, Kak. Nah, ibuku selalu mengingatkan aku bahwa masih banyak orang yang susah seperti kita dulu, Nak. Jadi kalau saat ini kita diberi rezeki yang cukup, kenapa kita tidak dapat berbagi dengan mereka yang berkekurangan? Itu sebabnya aku naik sepeda, berkeliling membagikan nasi bungkus ini buat mereka yang membutuhkan. Sambil aku mau mengatakan, Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Hidup kami berharga di mata Tuhan. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, indah sekali kalau kita membaca tulisan ini. God can rewrite your story. Allah dapat menulis ulang cerita kehidupanmu. Bagaimana peristiwa-peristiwa hidup kita sanggup dibentuk dan ditata ulang oleh Tuhan. Menjadi kisah kehidupan yang sangat indah sampai hari ini. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, kalau Tuhan menata hidup kita sedemikian indahnya, berarti hidup kita ini memiliki perhiasan yang tersembunyi, sangat berharga, masih tersimpan di dalam dan butuh untuk dimunculkan. Saya rindu ibu bapak, saudara-saudara sekalian, baik yang mengikuti di dalam kota Purwokerto maupun di luar kota, kita semua yang mengikuti acara kalam ini sama-sama melihat kehidupan manusia batiniah diriku ini masih tersembunyi. Itu sangat berharga. Itu seperti perhiasan yang tidak mungkin binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Apakah hidupku memiliki roh yang lemah lembut? Apakah keadaan diriku menghadirkan ketentraman? Dan apakah aku yakin
kalau hidupku ini sungguh-sungguh berharga, baik bagi diriku maupun berharga bagi orang banyak. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, sekarang kita memahami ada perhiasan yang tersembunyi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Sungguh kita rindu perhiasan yang tersembunyi ini akan kita tampilkan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam sikap hidup sehari-hari terhadap siapapun. Maukah kita minta Tuhan menyentuh hati kita, menjamah hidup kita menjadi baru? Kalau kita katakan aku siap, kita tanggapi firman Tuhan ini dengan lagu Bapa sentuh hatiku. Mari saudaraku, kita taruh tangan kita di dada kita. Kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Biarlah kita menaikkan doa-doa kita sementara musik mengiringi doa-doa kita. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mempersilahkan Tuhan menyentuh hati kami. Hari ini kami mempersilahkan tangan Tuhan membentuk manusia batiniah kami menjadi baru. Supaya hidup kami menampilkan kelemah lembutan. Supaya hidup kami sungguh membawa ketenteraman. Dan supaya hidup kami memahami betapa berharga dan berartinya kalau kami masih berumur panjang sampai hari ini. Tuhan punya maksud yang indah. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup setiap anak-Mu. Hamba doakan semua peserta kalam saat ini mengalami berkat firman-Mu. Kami disentuh dengan sabda-Mu. Kami dibentuk dengan tangan Tuhan yang ajaib. Kami mau mengalami pertumbuhan iman. Kami mau memiliki hidup yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dimanapun kami berada, di kota manapun saat ini kami sedang berada, Tuhan dengar doa anak-anak-Mu. Hamba serahkan pergumulan kami dan keluarga kami ditopang dengan berkat kasih cinta-Mu.
Hamba doakan semua pertumbuhan iman pengharapan kami semakin dekat denganmu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat kuliah Alkitab malam saat ini. Dan biarlah kami terus disentuh dan dijamah dengan firman-firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan doa permohonan ini. Haleluya. Amin. Bapa, sentuh hatiku. Mari kembali kita nyanyikan referen lagu ini bersama-sama. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amin. Demikianlah kalam yang boleh kita ikuti sekarang ini. Tuhan beserta kita, salam sehat selalu. Terima kasih.